judulnya benar. Iya, itu judulnya. Tapi kenapa aku jadi orang Vietnam? Ini kan punya Indonesia. Ini kan cuman peran gitu kan. Cuman tapi peran. Aku bilang, iya cuman peran, tapi nanti kalau seandainya itu terjadi yang dibully bukan kalian, aku loh gitu. Kamu orang Indonesia, kenapa kamu nggak menjelaskan itu? Takutnya kan dia aku wanti-wanti banget. Bunda, terus kan kalau tadi udah tentang adaptasi di sana nih, terus ketika Bunda akhirnya bekerja atau dapat kalau nggak salah dapat peran ya di salah satu drama Korea. Nah itu menarik banget tuh buat kita tahu tuh gimana sih sebenarnya ceritanya. Awalnya tahun 2005 atau 6 itu ya, pemerintah Korea tuh lagi kayak apa ya? Kayak ngasih ini loh ke pemberitahuan dan pengertian ke masyarakatnya bahwa keturunan itu sebenarnya sama dengan kita yang sama-sama manusia yang memang ya harus layaknya seperti pokoknya nggak ada perbedaan dengan Korea dan orang asing sih intinya gitu. Jadi banyak sekali kayak yel-yel di mana-mana bahwa mixed married atau anak campuran itu adalah sama seperti kita, yaitu bayar pajak juga sama, ini juga sama. Jadi nggak ada istilah jangan ada istilah diskriminasi gitu. Karena memang orang Korea itu kuat banget dengan istilah satu ras gitu, bahwa ras mereka itu ya cuma satu, Korea. Sebenarnya dari zaman dulu itu sebenarnya Korea itu nggak cuma satu ras, mereka itu sebenarnya ada kayak misalnya di daerah kota ya ada namanya kota Kimi aja. Dan kalau secara sejarah itu rajanya itu nikah dengan orang India, tapi ya hanya ras itu aja. Jadi mereka pokoknya dehan minggu kami adalah satu, nggak ada ras lain. Tapi lama-lama pemerintah itu supaya membuka gitu mata mereka bahwa kita itu sebenarnya multikultur gitu. Akhirnya dari situ banyak kayak broadcasting yang penasaran dengan kehidupan orang-orang yang menikah dengan orang asing. Jadi kayak ada dokumenter gitu loh, kayak film-film tentang lifestyle-nya orang asing itu bagaimana sih. Awalnya sih dari situ. Akhirnya kita muncul di salah satu dokumenter Korea. Itu Bunda yang memang audition untuk No, kalau itu enggak, mereka yang cari. Mereka cari kita, mereka menawarkan. Kita lagi ada istilahnya lagi ada ini nih gitu tentang pokoknya untuk kalau bilang kita apa ya, pengetahuan buat orang Korea asli bahwa orang asing itu hidupnya seperti ini sama dengan kita yang orang Korea asli gitu. Jadi perbedaan cuman ini aja sih, yang satu orang asing, yang satu orang Korea asli kesulitannya hanya di bahasa, lainnya itu sama gitu. Jadi pertama kali mereka yang approach Bunda dan Ayah gitu, langsung datang kayak kita mau bikin dokumenter ini. Jadi startingnya tuh dari situ. Baru pertama kali kan kesini? Привет, ты здесь впервые? ようこそ、ここは初めてでしょ? Dari situ memang kayak Bunda ngerasa punya bakat acting atau? Sama sekali. Iya, aku bener deh. Aku sama sekali nggak punya cita-cita ingin jadi artis, ingin jadi apa itu enggak. Intinya gini loh, saya orang asing. Jangan orang Korea aja untuk jadi artis aja sulitnya minta ampun. Bagaimana dengan kita yang orang asing di situ? Gitu. Kayaknya ini kayak keajaiban dunia aja sih sebenarnya. Jadi pas dari situ akhirnya muncul pas sudah nonton. Kan akhirnya masuk ke portal site-nya Korea gitu tentang berita aku, akhirnya baru ada istilah tawaran yang kecil-kecil misalnya kayak talk show yang mengangkat tentang talk show-nya orang asing semua gitu loh. Kayak di sini mungkin kayak dulu international school kali ya, jadi yang main tuh orang asing semua kan. Kita juga sama di sana ada istilah gitu, kayak talk show itu menceritakan budaya masing-masing. Orang asingnya dari Indonesia ada, dari misalnya Vietnam ada, dari mana-mana tuh ada. Terus akhirnya lama-lama banyak program-program seperti itu. Dan banyak yang invite juga Bunda. Banyak yang invite juga. Sampai yang terakhir apa tuh Bun? Yang terakhir aku kemarin paling hype banget nih. Tahun lalu booming itu yang Voice 3. Iya, aku di situ memang bawa nama Indonesia sih. Jadi sebenarnya sih ini yang bikin boomingnya itu karena ceritanya itu aku kan pas kata-kata pertama adalah Pertiwi kan, nama aku ceritanya di situ Tiwi, ternyata nama panjang itu Pertiwi. Sebenarnya di balik kisah itu tuh ada andilnya aku gitu loh, karena sebenarnya waktu aku audisi itu pertama sebenarnya aku nggak keterima. Karena yang dibutuhkan tuh bukan orang Indonesia, tapi orang Vietnam. Dan asal temen-temen Hai Bunda tahu aja ya, di Korea kenapa yang selalu dicari itu orang Vietnam atau orang Kambodia atau orang Cina, karena memang mixed married yang nikah dengan orang Korea itu kebanyakan memang dari mereka gitu. Mereka juga tidak menutup kemungkinan memang main marketing juga kan. Akhirnya aku selalu meranin tuh ya, itu pertama kali aku meranin jadi orang Indonesia.
2 kali deh. Yang pertama film layar lebar, yang kedua ini. Layar lebar nggak terlalu booming di Indonesia karena layar lebar nggak keluar kan. Yang layar lebar tapi drama. Nggak, film layar Sama lebar. kayak gini. Jadi aku pakai bahasa Indonesia, marah-marah apa itu ada. Itu udah lama banget, 9 tahun yang lalu kali ya. Jadi itu intinya yang diterima sebenarnya dicari orang Vietnam karena naskahnya itu memang harus dengan bahasa Vietnam. Iya. Terus dicari mungkin nggak ada, akhirnya audisi. Aku bilang, kamu bisa nggak belajar bahasa Vietnam nanti? Nah, oke, saya belajar. Ibaratnya walaupun nggak bisa, yang penting aku dapetin dulu peran itu gitu loh. Karena memang itu bagus dramanya dan aku harus berperan langsung sama orang pemeran utama semua gitu. Akhirnya pokoknya bisa dulu deh, nekat. Aku tipenya nekat, bisa syukur, enggak ya nanti belajar gitu kan. Akhirnya dapet. Pas aku dapet naskahnya, aku tuh ada keganjalan di naskahnya itu. Skripnya itu judulnya Rahasia Senjata Sumpitan. Kata sumpitan itu aku pernah dengar kayaknya bahasa Indonesia. Kenapa ini aku perannya orang Vietnam? Akhirnya aku cari kan di Google, sumpitan itu apa? Ternyata kayak alat tradisional, bukan suling, jadi kayak untuk berburu gitu. Bentuknya ditiup, dia nancep ke gitu loh. Iya. Ternyata itu punya daerah Sumatera atau daerah Kalimantan sana deh. Akhirnya aku bilang aku pertama nggak berani bilang ke produsernya karena siapalah aku yang peran utama aja nggak akan berani. Akhirnya aku coba bilang ke manajer aku, ini jujur ya, ini judulnya benar. Iya itu judulnya. Tapi kenapa aku jadi orang Vietnam? Ini kan punya Indonesia. Ini kan cuman peran gitu kan. Cuman tapi peran. Aku bilang, iya cuman peran, tapi nanti kalau seandainya itu terjadi yang dibully bukan kalian, aku loh gitu. Kamu orang Indonesia, kenapa kamu nggak menjelaskan itu? Takutnya kan aku wanti-wanti banget. Pokoknya coba deh, aku coba ngomong, boleh nggak aku coba ngomong ke produsernya? Katanya, oke. Sana kalau berani gitu loh. Berani aja, orang udah diterima, masa iya ya, orang waktu juga udah mepet, masa iya gitu. Kalau bisa syukur, nggak udah. Akhirnya aku coba ngomong, dia panggil aku, coba akhirnya kita face to face ngobrol. Yang kamu mau bicarakan apa? Aku bilang, ini tuh judulnya Sumpitan Indonesia. Kenapa peran aku orang Vietnam? Kenapa nggak diganti aja dengan Indonesia gitu? Sama jawaban, ini hanya peran fiksi, jadi nggak ada yang benar semuanya. Terus aku bilang ke produserku, kalau seandainya kan Korea Indo kan sama Jepang selalu mengakui Dokdo itu, pulau Dokdo itu adalah punya Jepang atau punya Korea. Itu sebenarnya punya Korea. Kalau misalnya Jepang bilang itu punya Jepang, tersinggung nggak? Ya tersinggung. Sama saya juga. Sumpitan itu punya kami. Kenapa harus pakai nama Vietnam? Akhirnya dia mikir, iya juga sih. Ya udah, kalau begitu kita pikirkan kembali. Malamnya kita dikasih tahu dengan syarat kamu yang mengganti semua skrip dari Vietnam ke Indonesia dan kamu harus ajarin pemeran utamanya semua itu di hari itu pakai bahasa apa? Korea campuran Indonesia. Kayak campuran bahasa. Jadi benar-benar baku dan nggak boleh pakai bahasa trennya sekarang. Jadi benar-benar baku disesuaikan. Jadi kalau denger aku pas acting itu bahasanya baku banget, itu memang permintaan mereka, nggak boleh merubah. Nggak ada istilah pakai zaman sekarang itu nggak. 이게요. 사실은 제가 끝거래는 원래 있어도 되고 없어도 돼요. 어쨌든 간에 다땅이라는 말은 왔다는 거, 여기 왔다는 것을 가족 행복하기 위해서 온 거 아니냐 그거죠. 있어도 되고 없어도 돼요. 네. 가장 이게 제가 알바를 들어가는 다음에 사실 뭐 최소 안 쓰려고 해요. 보통 한국 분들이 알바는 잘 안 되는 걸로 알고 있어요. 그래서 만약에 할 수 있으면 끝거래를 써도 돼요.